Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita pagi hari ini datang dengan hati yang bersuka cita. Karena kita mau bertemu dengan Allah yang sudah lahir bagi saya juga bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang seperti orang Majus yang memberikan persembahan terbaiknya, memberikan emas, perak dan kemenyan. Biarlah hati kita pun mau diperbaharui, mau dipersembahkan kepada Tuhan kita. Mari kita menundukkan mata, kita mengucap syukur untuk kelahirannya yang membawa sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau lahir bagi setiap kami. Bahkan Kau memilih tempat terhina Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau Natal kami hari ini bermakna karena Engkau hadir. Karena Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau mengarahkan hati kita kepadanya. Aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau lahir bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus.
selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saya mengundang Sidang Jemaat bangkit berdiri dengan segenap hati memujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan sudah lahir buat kami. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami yang putus asa Bapa. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Katakan dia lahir buat kita. Di hatiku. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari berikan pujian penyembahan-Mu bagi Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menata kehidupan kami berjejakan anugerah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, setiap langkahku berjejakan anugerah-Mu Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam.
percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersuka cita, sebab Engkau telah lahir buat kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau memuji dan melompat Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap melompat katakan amin. Shalom. Seberapa dari kita yang bersuka cita hari ini, boleh lihat kanan kiri, boleh lambaikan tangan, sebab Dia Allah yang begitu baik. Dia lahir buat saya dan juga saudara. Mari kita mau bawa pujian hanya bagi Dia. Sebab dari pulau dan benua mewartakan kelahirannya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Katakan Gloria, amin. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita mau bersorak, kita mau katakan kita surga bergema. Hari ini telah lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar
Haleluya. Boleh berikan kemuliaan untuk Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mengingat kembali bahwa 2000 tahun yang lalu telah lahir bayi kudus. Dia Raja yang mulia. Kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang dan kini dunia dalam kegelapan, Dia juru selamatnya. Mari sujud dengan kidung kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang bemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah dengan kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau telah lahir bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur
Kau berikan sukacita surgawi-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan pesan Natal yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau membuka hati kita. Kami bersyukur Engkau Allah, penolong yang setia bagi setiap kami. Yesus, Engkau baik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, sebab Engkau Allah yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
nanti Mbak Delpin akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Segala kemuliaan Tuhan, hanya segala hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kuat kuasa-Mu Tuhan yang Kau limpahkan Tuhan atas kami. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, jadikanlah Tuhan firman-Mu ini rema Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman dan jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelumnya minta maaf bagi yang ada di luar karena tidak muat ya yang di dalam, dan diperkirakan tidak sampai segitu sehingga kita tidak sewa tenda. Mungkin ini pengalaman untuk tahun ke depan ya, sehingga menyiapkan tenda walaupun ibadah 2 kali ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu, yaitu sukacita surgawi bagi dunia yang putus asa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mestinya patut dan sangat bersyukur walaupun kondisi pandemi yang belum selesai, tetapi kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal pada kesempatan pagi hari ini ya, walaupun setelah sudah 2 tahun kalau tidak salah kita tidak merayakan Natal seperti biasanya. Biasanya kita merayakan Natal pada malam ya, kemudian pasti ada malam kudus ya, dan hari ini kita tidak malam kudus, tidak ada penyalaan lilin ya. Bagaimana kita akan menyanyi malam kudus ketika cuaca masih siang kayak begini ya kan? Kan kurang alkitabiah kalau kita nyanyi siang kudus. Ya betul ya, siang kudus dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Matius pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Yang akan menjadi topik pembahasan kita dalam teks ini ya, terambil di ayat yang ke-10 yang mengatakan sangat bersukacitalah mereka, sangat senanglah mereka. Bapak Ibu, dalam kisah Natal ada banyak cerita-cerita, pesan-pesan, kisah-kisah yang berbagai macam bentuk ya. Ada yang mengalami kemarahan ya, seperti Raja Herodes yang marah mendengar kisah Natal, atau misalkan seperti para gembala yang bersukacita di dalam kesepian mereka di padang rumput yang luas. Atau juga kita bisa melihat perjalanan dari orang-orang Majus yang saya gambarkan bahwa perjalanan orang Majus ini cukup panjang, cukup lelah, cukup melelahkan, dan saya pikir mereka kadang-kadang mengalami keputusasaan. Nah, dari perjalanan orang Majus inilah saya terinspirasi melihat bahwa perjalanan orang Majus ini nampaknya sama dengan perjalanan kita di dalam menjalani hidup pada tahun-tahun terakhir ini, yang penuh dengan berbagai macam kesulitan, persoalan, dan berbagai macam hal. Nah, kita akan melihat bagaimana perjalanan orang-orang Majus ini supaya kita bisa terinspirasi dari kisah ini, dan pada ujung daripada perjalanan orang Majus itu Alkitab katakan mereka bersukacita. Yang pertama, saya melihat bahwa orang-orang Majus ini melakukan perjalanan yang jauh. Bahkan kalau boleh saya katakan bukan sekedar jauh, tapi sangat jauh. Matius pasal 2 ya, ayat pertama dikatakan begini.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kata orang Majus dari timur ke Yerusalem memang secara definitif itu timur itu tempatnya sekarang di mana, memang secara pasti, secara definitif itu masih menjadi banyak perdebatan. Tetapi rata-rata pada umumnya para penafsir Alkitab mengatakan bahwa istilah timur itu merujuk pada satu tempat kalau sekarang dalam peta dunia modern itu merujuk tempat yang namanya Iran zaman sekarang. Jadi bisa kita katakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari daerah Iran, dari dataran Iran, mereka menuju ke Yerusalem. Nah, saudara bisa bayangkan betapa jauh perjalanan yang mereka tempuh. Penulisan Alkitab, arkeologi Alkitab memperkirakan jarak tempuh mereka kurang lebih antara 500 sampai 1000 mil. Nah, kalau 1 mil itu diperkirakan 1,6 kilometer, maka jarak tempuh yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus itu berkisar antara 800 sampai 1600 kilometer. Saudara bisa bayangkan betapa jauhnya perjalanan mereka, 1600 kilometer. Kalau Malang ke Banyuwangi, kalau nggak salah 400 km ya Pak Ir ya. Saya kalau waktu ke Banyuwangi saya lihat di jalan-jalan itu sekitar 400 km. Nah, ini perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus itu sekitar 1600 km. Saudara bisa bayangkan berapa kali perjalanan Malang, Banyuwangi, PP begitu. Dan jarak tempuh mereka itu tidak melewati jalan tol. Kalau sekarang kita ke Surabaya gampang sekali, ya kan? Apalagi rumah saya dekat pintu gerbang tol yang ada di Velodrome. Jadi kalau saya ke Surabaya sekarang dengan lewat jalan tol itu kurang lebih kisaran waktu cuma 1 jam, udah selesai. Makanya beberapa orang seringkali pengen makan aja ke Surabaya, orang Surabaya pengen makan ke Malang, karena jarak tempuhnya sangat mudah, gampang lewat tol dan sebagainya. Tetapi orang Majus ini melewati padang gurun. Kita nggak bisa ngebayang padang gurun itu kayak apa, karena di Indonesia memang tidak memiliki padang gurun. Ya, padang gurun yang terkenal adalah padang gurun Sahara yang ada di Afrika, dan kemudian beberapa tempat di Arab yang memiliki padang gurun yang sangat luas. Nah, orang-orang Majus itu melewati padang gurun, dan perhatikan baik-baik di padang gurun itu cuacanya itu sangat fluktuatif, naik turun. Kalau siang panasnya nggak ketulungan, kalau malam dinginnya nggak ketulungan, dan mereka berjalan melewati perjalanan yang cukup jauh itu dengan kondisi cuaca yang naik turun kayak begini. Saya yakin kalau orang Majus ini staminanya itu nggak tangguh, itu beberapa saat melewati perjalanan gitu pasti udah sakit gitu loh. Menempuh perjalanan dari Iran ke Yerusalem yang 1600 km itu tentunya memakan waktu berbulan-bulan. Saudara bisa bayangkan ya, hanya untuk menemui bayi Yesus mereka berjalan berbulan-bulan, 1 hari lewat, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan terus melewati perjalanan yang seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa orang-orang Majus ini kadangkala juga mengalami keputusasaan kapan ya nyampenya. Saudara bisa bayangkan, Anda melakukan perjalanan berbulan-bulan dengan cuaca yang tidak menentu, dengan sistem keamanan yang kurang bagus, ya, dan kemudian Anda nggak ngerti saya ini mau kemana, pasti akan menimbulkan kekecewaan, kelemahan, keletihan, dan putus asa. Kapan kita bisa sampai dan bagaimana saya bisa sampai? Itu perjalanan yang sangat-sangat melelahkan dan bikin stres, capek. Beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan ke Mojokerto Bapak Ibu, dan saya nggak tahu tempat lokasi
Mojokerto yang saya tuju. Akibatnya mengandalkan GPS, ya kan? Saya yakin bahwa dengan GPS bisa nyampe. Sebetulnya pasti nyampe dengan GPS, entah dengan Google Map atau Waze pasti nyampe. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena saya nggak tahu, itu jalan diputar-putar tidak karu-karuan. Mestinya ada jalan protokol besar, tapi kita diarahkan masuk ke jalan yang sempit, berkelok-kelok, dan dalam sepanjang perjalanan itu orang-orang yang di dalam mobil itu mengeluh semua, kapan nyampenya, hujan lagi gitu kan. Dan saya bisa membayangkan kalau hanya perjalanan Malang Mojokerto aja bikin orang stres, bikin orang menjadi capek, apalagi perjalanan dari Iran ke Yerusalem yang melewati gurun pasir dan sebagainya. Pasti mereka menghadapi tekanan yang berat, perjalanan yang seperti itu. Nah, apa sih implikasinya buat kita? Bukankah dalam 2 tahun ini Bapak Ibu, mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, kita telah menempuh perjalanan yang juga cukup melelahkan, cukup capek oleh karena pandemi yang belum selesai. Mungkin di antara kerabat kita ada yang telah dipanggil Tuhan oleh karena COVID yang menyerang beberapa orang dari antara kita. Bahkan saya, satu teman, satu sahabat yang satu kantor, satu ruangan kecil dengan saya juga sudah dipanggil Tuhan. Juga beberapa teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang pernah juga terkena COVID dan kemudian disembuhkan Tuhan. Dan tetapi masalah ini kan tidak hanya selesai di dalam urusan kesehatan, ya kan? Masalah ekonomi juga kemudian menjadi mengalami penurunan. Kita di dalam mencari rezeki, mencari berkat tidak selancar yang dulu. Dan perjalanan ini kita nggak tahu kapan akan berakhir gitu loh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu pengusaha, dia punya usaha penyediaan tenaga kerja. Terus saya ngobrol, dia bilang, aduh Pak susah, urusan pekerjaan saat ini susah. Ya, dia baru pergi ke Bali, dia lihat ada banyak toko-toko yang dijual. Di Malang juga seringkali saya lihat ada banyak toko-toko yang masih tutup. Kalau saudara pergi ke mall, ada banyak counter-counter yang masih tutup. Perjalanan ini begitu melelahkan kita, begitu jauh. Gurun yang kita lewati ini kapan selesainya kita juga nggak tahu. Dengan kata lain bahwa dunia saat ini memang mengalami keputusasaan. Belum lagi 2-3 minggu yang lalu tiba-tiba kita mendengar COVID ini sudah berubah bentuk menjadi Omikron. Dan sekarang 2 hari yang lalu saya baca ada gabungan antara Delta dengan Omikron gabung jadi satu, dan itu membuat banyak orang mengalami ketakutan. Makanya bagi Bapak Ibu di sini yang belum vaksin, cepat-cepat vaksin. Ini ada Pak Yer yang suka relawan ya untuk vaksin. Jangan kita melalaikan semua kesehatan kita, dan ini perjalanan yang kita tempuh, nggak bisa enggak. Yang kedua, di dalam melakukan perjalanan yang begitu jauh, mereka nggak tahu tujuannya kemana. Perhatikan Matius pasal 2 ayat yang ke-22 dan berkata begini, dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perjalanan yang jauh ditambah dengan ketidaktahuan tujuannya itu kemana, destinasinya itu kemana, mereka nggak tahu gitu loh. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa orang Majus itu tidak tahu tujuannya? Ayat ini berkata, mereka bertanya-tanya, di manakah raja yang akan lahir itu, raja orang Yahudi itu, di manakah? Mereka bertanya-tanya. Saudara bisa membayangkan kalau saudara melakukan perjalanan jauh dan tidak tahu dan bertanya-tanya, itu membingungkan. Kalau saya jadi ingat ya, waktu beberapa dari kita kunjungan ke rumahnya Mas Fian di Sabtoraya, bingung kita. Padahal satu mobil itu semua pernah ke rumahnya Mas Fian, tapi semuanya kesasar. Bertanya-tanya, saya turun, ada orang selesai sholat isak, saya tanya, rumahnya Mas Fian mana? RT-nya berapa Pak? Waduh, RT-nya juga nggak tahu.
Dan saya melihat ke atas juga nggak ada bintang yang menyinari rumahnya Mas Wian. Repot gitu loh. Terus Wiannya juga telepon, Pak di mana? Dikasih alamat juga nggak ngerti. Itu kita sudah ada di dalam komplek perumahannya Mas Wian. Apalagi ini di gurun pasir. Tanya, itu jelas bikin putus asa. Nah setelah tanya-tanya, ya, mereka nggak punya GPS, mereka hanya mengandalkan bintang, mengandalkan tanda-tanda. Oh, kalau bintangnya bergerak ke sana, dia jalan ke sana. Pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu. Lah kalau siang, mereka jalan apa enggak? Bingung kan? Bintang kan munculnya pada waktu malam. Makanya beberapa orang ahli Alkitab berkata bahwa cerita ini tidak 100% mengisahkan sesuatu yang real, kata mereka sih. Kita percayalah ini sesuatu yang real. Tetapi pertanyaannya kalau siang gimana gitu loh. Malam-malam muncul bintang, mereka berjalan dan sebagainya. Nah hari ini kalau kita berjalan pakai GPS juga kadang-kadang disesatkan, ya kan? Ada jalan-jalan pakai GPS, belok kanan, belok kiri. Tiba-tiba di satu tempat GPS bilang, Anda sudah nyampe, tapi itu di tengah sawah. Repot juga kan? Nah mereka di dalam ketidaktahuan. Nah inilah yang saya katakan mereka mengalami keputusasaan. Dan hari ini bukankah kita juga mengalami kondisi yang sama, keputusasaan. Kita nggak ngerti kapan pandemi ini selesai, kapan ekonomi kita kembali terbangkitkan, kapan kehidupan kita kembali menjadi normal, kapan kita beraktivitas tanpa lagi menggunakan masker, kapan dan sebagainya. Kita tidak ada dalam posisi yang tahu. Anak-anak sekolah juga bingung sekolahnya kapan normal, ya. Banyak anak kecil ditanya, apa keinginannya? Satu, pengen sekolah yang normal. Karena selama ini ada banyak aturan-aturan yang membatasi. Nah saudara yang terkasih, orang Majus yang mengalami keputusasaan itu, ya, yang tidak tahu perjalanan kemana, perjalanan yang cukup jauh, tiba-tiba ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, sukacita menyelimuti mereka. Dengan pertemuan dengan bayi Yesus, keputusasaan itu tergantikan dengan sukacita. Amin. Makanya hari ini tema Natal kita hari ini adalah sukacita surgawi bagi dunia yang putus asa. Bapak Ibu yang hari ini mungkin mengalami segala perjalanan yang merepotkan, mengalami ketidaktahuan, nanti tahun 2022 apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Perjalanan kita kapan selesai? Kita nggak tahu. Hari ini saya mau sampaikan, apabila siang hari ini Bapak Ibu bertemu dengan bayi Yesus, percayalah, keputusan itu akan tergantikan dengan sukacita. Amin. Ketika nanti kita pulang dan kita merasakan bahwa Yesus lahir dalam hati kita, lahir di dalam kehidupan kita, percayalah, semua keputusasaan itu akan tergantikan dengan sukacita. Saya mengundang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Masih bersyukur Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Haleluya. Saya mengundang Ibu Heni ke depan untuk berdoa bagi firman Tuhan. Kami berterima kasih buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Ketika kami menghadapi jalan yang begitu panjang dan kami tidak tahu apa yang harus kami putuskan. Tetapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka langkah kami adalah langkah yang tepat. Karena Engkau sendiri yang memimpin kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi milik-Mu. Dan Engkau menjamin segala kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami akan menemukan sukacita surgawi di dalam seluruh perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal hari ini yang kami rayakan bersama-sama menjadi titik tolak kami untuk terus melihat Tuhan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh dengan harapan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Fiction yang juga bersyukur atas kelahiran Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Natal bukanlah tentang memberi hadiah. Natal juga bukan hanya sekedar pesta. Natal juga bukan hanya sekedar perayaan. Natal adalah saatnya kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Raja. Sang Raja lahir ke dunia, tinggalkan surga mulia, menjadi sama dengan manusia dalam derita dan sengsara. Yesuslah Sang Raja, Juru Selamat bagi dunia. Dia lahir bagi kita karena begitu besar cintanya kepada manusia. Kemuliaan hanya ada padanya. Mari sambut kelahirannya, Immanuel, Allah beserta kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita.
Puji nama Tuhan, kesaksian pujian yang begitu indah mengingatkan kita sekali lagi bahwa Dia Immanuel, Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Bapak Roy akan pimpin kita di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa dengan firman-Mu, pujian, hingga apa yang telah kami terima saat ini Bapa. Sekarang tiba saatnya untuk kami memberikan yang terbaik yang daripada kami miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati petugas kolekte yang akan mengedarkan persembahan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan sidang jemaat di tempat ini. Kita akan menutup ibadah Natal. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu sehingga ibadah Natal pada pagi hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Di hadapan kami inilah korban persembahan kami. Terimalah korban persembahan kami ya Tuhan sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalas segala berkat ini dengan segala kelimpahan-Mu sampai melimpah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya melimpahi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah tutup tahun tidak ada, kita ganti menjadi ibadah buka tahun. Ibadah buka tahun nanti kita akan adakan di minggu pertama tahun depan. Jamnya 7:30 dan diisi dengan kesaksian-kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang betul-betul rindu ingin memberikan kesaksian, secepatnya bisa mendaftarkan ke Mbak Delpin ya untuk didaftar untuk kesaksiannya ya, karena waktu singkat ada banyak keluarga yang ingin bersaksi, maka yang sangat punya kerinduan bisa mendaftarkan diri ke Mbak Delpin. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kemarin sudah ada Natal untuk sekolah minggu, maka hari ini maaf sekali lagi konsumsinya hanya disediakan kepada yang bukan murid sekolah minggu. Sehingga yang bukan sekolah minggu yang sudah dewasa itu yang mendapatkan, karena memang panitia menyediakan untuk sekolah minggu pada minggu yang lalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.